Hembusan angin semilir, hamparan sawah luas, segarnya udara pedesaan membuat tentram dan nyaman di hati. Fenomena alam ini seolah mencerminkan karakter seorang anak Adam, Siti Warsiah. Dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1936 dari pasangan yang religius Anwarul Sumowarsito dan Siwar, Siti Warsiah adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil telah menunjukkan kepribadian bak pohon nyur yang semua bagian tanamannya memberi manfaat. Selain kecerdasannya, sifat perhatian dan kemauan untuk membantu terhadap orang lain demikian menonjol. Kesungguhan Siti Warsiah untuk menolong orang lain yang memerlukan bantuan terasa melapangkan dan menyejukkan, seperti hembusan angin yang tidak pernah habis. Hajah Siti Warsiah Sampurno, kita kenal Mbak Warsih kalau di keluarga kami, di keluarga besar Sentolo itu mengenalnya sebagai Mbak Warsih. Kalau di kalangan keluarga dekat dipanggil Mimi. Ini agak bingung juga, pertama kali saya gabung ke kediaman beliau itu keluarga Sampurno itu. Seingat saya tanggal 16 Juli 1983. Jadi saya yang orang Udik dari Sentolo lulus SMA, kebetulan dapat panggilan kuliah di STAN. Pak Sampurno yang kita sih sudah familiar lah, karena seling kalau lebaran keluarga Pak Sampurno ini lebaran ke Mbah Somo di Salam Rejo sana kita sering ketemu. Jadilah mulai 16 Juli itu saya tinggal di keluarga Haji Sampurno ini. Tidaklah aneh bila kemudian Siti Warsiah disenangi oleh saudara-saudaranya, teman-temannya, dan orang-orang di lingkungan ia bergaul. Keinginan Siti Warsiah untuk selalu berusaha memberi manfaat bagi orang lain telah tampak ketika ia masih anak-anak. Walaupun ia harus menjual jajanan kue berbagai macam dan sebagainya di depan halaman rumahnya, hanya sekedar untuk membantu orang tua. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1950, sekolah menengah pertama pada tahun 1953, dan sekolah menengah atas pada tahun 1956 di Yogyakarta, kemudian Siti Warsiah menikah dengan Sampurno, lelaki tampan yang dinikahinya pada tahun 1958. Perkenalannya ya sebenarnya sangat sederhana. Ketemu di kereta atau di sepur, kemudian kita jalan-jalan, lama-lama kok bisa menjadi satu sumur, terakhir menjadi satu kasur. Kemudian tahun 57 suatu saat Bapak cuti pulang ke Jogja, ke desa, dan itu kok enggak tahunya ketemu yaitu gadis Yogyakarta tapi yang ada di Sentolo gitu. Nggak tahunya apa, dia itu adalah keponakan dari teman akrab Bapak waktu SR. Sejak tahun 1968, Siti Warsiah sudah menekuni bisnis salon perawatan tubuh dan rambut. Dan hasil kerja keras serta ketekunannya, ia akhirnya mendirikan usaha salon rias dan baju pengantin, serta usaha dekorasi pelaminan pada tahun 1970 yang hingga saat ini bernama Wati Salon. Punya niat untuk meningkatkan pendidikannya, yaitu di bidang salon. Kebetulan depan kantor Mimi itu ada istri seorang profesor, tapi juga buka salon dan juga sekaligus membuka khusus untuk pensalonan itu. Rupanya pada tahun sekitar 70-an atau berapa gitu, Mimi sudah berani coba-coba buka sendiri di rumah. Akhirnya Mimi banting setir,
menekuni bidang salon tadi, yang kebetulan anak pertama kita namanya Wati, diberi nama Salon Wati. Nah, demi untuk masa depan anak-anak. Seingat saya, pada saat bapak saya meninggal di usia saya kurang sekitar 7 tahun, aku diboyong sama bapak saya ke Jakarta, dan di situlah aku tinggal sama Mimi atau budeku. Mungkin waktu itu belum populer Mimi ya, aku yang tahu itu budeku. Yang sangat ingat aku naik mobil bersama waktu itu. Aku melihat setumpuk uang di kantong plastik, kelihatan sendiri oleh. Ternyata pada waktu itu Mimi atau budeku lagi mau bayar rumah di daerah Pramuka. Pada waktu jalan Pramuka waktu itu masih tanah. Dan itu berilah sebuah rumah yang akhirnya beberapa waktu kemudian itu jadi salon. Itu Salon Wati. Ya, waktu bergerak cepat tambah terasa, akhirnya jadilah salon yang baik, gitu, salon yang bagus. Ya mungkin waktu itu belum seperti salon adat yang ada sekarang, pada salon pada pengumuman yang tuh. Ya, tapi yang akhirnya geser demi geser, ternyata salon itu jadi salon adat. Aku banyak terlibat di sana. Ya mungkin aku cuma keponakan, tapi aku merasakan kasih sayang seorang Mimi itu lebih daripada orang tuaku sendiri. Itu fakta. Dan sampai saat ini pun belum seujung rambut pun aku membahas budi beliau ini. Aku sangat kagum. Dia adalah sosok yang sangat saya kagumi, termasuk Pak Deku, Pak Sam, luar biasa sekali orangnya. Rasanya ucapan atau perbuatan yang selama ini aku lakukan belum ada sama sekali untuk membalas budi beliau itu. Dia adalah orang tua yang perkasa. Aku bilang Mimi perkasa mungkin terlalu berlebihan, tapi itulah Mimi sangat perkasa. Termasuk bapak yang sabar. Aku melihat sosok orang tua yang ideal di mereka berdua adanya kok. Di lingkungan usaha yang dirintisnya yaitu Wati Salon, sosok Siti Warsiah banyak memberi teladan dan panutan bagi karyawan maupun koleganya. Keteguhan Siti Warsiah menghadapi cobaan dan godaan bak kekokohan tembok keraton di Yogyakarta. Semangat kerja dan komitmen Siti Warsiah terhadap pekerjaan bak hembusan ombak pantai Parangtritis yang tak habis-habisnya. Keseriusan Siti Warsiah membantu dan menolong siapapun sungguh seperti hembusan semilir angin yang menyejukkan. Dengan bekal kecerdasan yang dimilikinya, Siti Warsiah memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan dalam bidang tata rias pengantin di Jakarta. Kesuksesan Siti Warsiah semakin bersinar. Siti Warsiah memperoleh kepercayaan untuk menjabat sebagai kepengurusan pusat Harpi Melati atau Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia pada tahun 1979 di Jakarta. Dalam perhimpunan ini, Siti Warsiah aktif dalam segala kegiatan kepengurusan Harpi Melati yang berhubungan dengan peningkatan kualitas perias pengantin sebagai sumber daya manusia dan pengembangan serta pelestarian budaya Indonesia, khususnya di bidang seni rias pengantin termasuk adat-adatnya. Dalam kegiatannya di Harpi Melati, Siti Warsiah berkesempatan untuk mengikuti acara summit dan pagelaran pengantin-pengantin daerah di luar negeri. Antara lain di Tokyo, Jepang pada tahun 1995, Sydney, Australia pada tahun 1996, Prancis dan Jerman pada tahun 1997, dan negara-negara lainnya seperti Cina, Amerika Serikat, serta negara ASEAN. Warsiah yang senang berpenampilan rapi ini dikenal sebagai seorang wanita yang segera menuntaskan pekerjaan, tegas, dan disiplin. Ia orang berprinsip dan tidak ragu menyatakan kebenaran yang ia yakini.
Rasa hormat sekaligus salut dari rekan-rekan kepengurusannya terhadap Warsiah sering terlontar karena ia mampu menjaga hubungan personal dan kekeluargaan. Berbagai macam penghargaan pun ia peroleh, yang tidak terlepas dari upaya kerja keras dan pribadi disiplin yang ia miliki. Keberhasilan Siti Warsiah dalam hidup ini tidak lepas dari dukungan dan dampingan dari suaminya tercinta yang dinikahinya pada tahun 1958. Sampurno, pria mantan pegawai Universitas Indonesia yang juga mengajar di FISIP UI, Setialan, dan di Universitas Pancasila ini adalah pria yang selama hidupnya selalu setia mendampinginya. Walaupun Siti Warsiah adalah sosok yang sibuk dengan tugas dan pekerjaannya, tetapi ia selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar kepada 5 anaknya. Martini Eka Purwanti yang lahir pada tahun 1959, Dwi Ari Wahyu Winasti yang lahir pada tahun 1961, Triyudi Kiswanto yang lahir pada tahun 1962, Catur Priyadi Suryanto yang lahir pada tahun 1966, dan Riana Pancariningsih yang lahir pada tahun 1969. Di sisi kehidupannya yang lain, Siti Warsiah yang sudah memiliki 6 cucu dan 3 cicit ini adalah seorang pengusaha yang ulet dan dermawan. Di sela kesibukannya sebagai pengusaha dan ibu rumah tangga, Siti Warsiah yang energik ini kerap berbagi rezeki. Melalui sholat taraweh pada setiap bulan Ramadan, Siti Warsiah memberikan bingkisan lebaran kepada setiap jamaah taraweh yang dilakukan di kediamannya. Siti Warsiah yang sudah menunaikan haji pada tahun 1986 ini dikenal sebagai sosok yang pemurah. Ia sering menolong orang lain. Ia sangat menjunjung tinggi kejujuran, suatu prinsip yang ditekankan tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarganya. Siti Warsiah atau Mimi, seorang wanita dengan penuh disiplin dan kerja keras dalam arti yang sebenarnya, berkomitmen dalam pekerjaan dan konsisten dalam kehidupan demi meraih kebahagiaan yang hakiki. Selamat ulang tahun, Mimi. Terima kasih atas sumbangsih dan pengabdian Mimi selama ini, baik yang diberikan untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Semoga Mimi selalu dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih. Bapak juga genap berusia 81 tahun dan sekarang sudah menginjak tahun 82 tahun. Sedangkan Mimi ya karena bedanya dari awal 2 atau 3 tahun, bedanya dia tetap sekian itu. Mimi tahun 36 lahir, kemudian tahun sekarang ya sudah 79, hampir 80. Itulah usia antara Bapak dan Mimi, dan sekarang tentunya genap usia yang ke-79 besok dan tanggal 18 Oktober ini 15 ini genap 79 tahun. Ya semoga ini tetap diberikan panjang umur walaupun sekarang sedang menderita sakit. Mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh, bisa bersemangat lagi untuk membantu anak-anak mencari dana untuk masa depan kita semuanya. Barangkali itulah yang kami harapkan. Mudah-mudahan semua keluarga, semua anak-anak juga menyadari keadaan orang tua yang sedemikian itu. Kalau dipikir usaha payah, memang kita berusaha payah, tapi untung semangat kita tidak ada habisnya. Bapak orang bodoh, tapi Bapak ulet bisa orang desa, tapi juga di Jakarta bisa sampai berhasil mendapatkan kesejahteraan yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan dengan mati-matian, dengan berkeluarga. Tapi Bapak ini sebenarnya tidak pintar, orang Bapak ini bodoh, pokoknya kira-kira begitu. Tapi karena kita bersemangat dan usahanya tidak berhenti, dengan segala cara, dengan segala jalan, akhirnya semuanya bisa terlaksana. Ya hanya itulah yang dapat kami sumbangkan untuk masyarakat, untuk anak-anak dan untuk keluarga Sampurno
selanjutnya barangkali itulah jadikan modal, termasuk Mimi yang semangat usahanya tidak pernah putus walaupun dalam keadaan sakit. Pikirannya masih tetap ada, ingin semangat untuk membantu kehidupan kita sampai yang masa yang selama-lamanya. Dalam arti selama-lamanya ya seusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Saya cuma bisa mengucapkan selamat ulang tahun nih. Ulang tahun Mimi di mana Mimi masih perkasa kok, Mimi masih hebat kok, Mimi masih eksis. Karena sampai saat ini aku belum berhenti mendoakan Mimi supaya Mimi sehat, lebih baik lagi. Di usia yang senja ini ya, biar Mimi selalu sabar, dan semuanya itu juga perjalanan hidup Mimi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Mimi untuk yang ke-79 ya Mimi. Itu usia ulang tahun yang lengkap dulu. Mimi hebat kok. Selamat ya Mimi. Ini dari hati Tila yang paling dalam. Tila banyak mohon minta maaf. Belum ada budi yang bisa balas untuk Mimi. Belum ada budi yang saya bisa balas soal ucapan dan tindakan. Saya cuma bisa berdoa untuk Mimi sama Bapak. Buat diri sayang, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-79. Semoga makin sukses dan bahagia selalu. Derek nepangaken kula Pak Bondan. Kulo Ibu Wati. Kulo Mas Bondan. Kulo Mbak Tias. Kulo Mbak Tari. Ngaturaken sugeng tanggap waso. Mugi Gusti Allah paring barokah lan karaharjan dumateng Mbah Mimi lan Mbah Agung. Amin. Mi is the best. Selamat ulang tahun Mbak Mimi. Ditunggu makan-makannya. Semoga sehat selalu ya Mbak. Ya, oke. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun Mbak Mimi. Panjang umur, sehat selalu. Kita semua Sayang Mbak Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tepat 79 tahun ulang tahun Mimi. Happy Milad Barokah ya Mimi. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kami berdua adalah Mimi sumber segalanya, sumber inspirasi, tidak kaku, tidak memihak, sama rata, semua sama. Kami anak yang ketiga merasa selalu diperjuangkan hak-haknya, hingga kami merasa selalu membela anak-anaknya atau menegur anak-anaknya apabila anaknya ada kesalahan gitu. Jadi Mimi adalah sesuatu yang baik buat kami berdua untuk di masa depan. Selamat ulang tahun Mimi. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan dalam lindungan dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Selamat ulang tahun Mbak Mimi. Semoga sehat selalu dan diberikan umur yang barokah. Happy birthday Mimi. Untuk Mimiku yang ku sayangi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, semoga cepat sembuh dan tetap semangat. Maaf Ana belum bisa kasih apa-apa untuk Mimi. Ana pengen bahagiain Mimi.
Insya Allah nanti kalau ada rezeki aku akan menyenangkan Mimi. Selamat ulang tahun Mimi.